Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putriku semua. Kelas 9 di MTS Muhammadiyah Trucuk Klaten. Apa kabar semuanya? Ya, insya Allah baik semua ya. Hari ini apakah anak-anak sudah sholat duha? Ya, insya Allah juga sudah ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran kemuhammadiyahan. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini di bab 4 tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, dengan melalui pembelajaran ini, Ibu Guru berharap anak-anak dapat memahami materi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, dengan pembelajaran aktif diharapkan anak-anak mampu memahami nilai-nilai keteladanan yang terkandung di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membahas materi pertama tentang kedudukan keluarga dalam pandangan Muhammadiyah. Siapa yang tahu apa tahu keluarga itu? Nah, tentunya anak-anak udah tahu ya keluarga itu apa. Ayo, yang tahu siapa? Keluarga adalah unit kecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan sekedar hubungan formal antara suami, istri, dan anak-anak, melainkan memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Dalam pandangan Muhammadiyah, keluarga memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Keluarga itu tempat yang paling utama, tempat pertama untuk memberikan pembekalan pembelajaran seorang muslim sebelum turun ke dalam masyarakat yang nyata yang lebih kompleks. Jika di dalam keluarga tidak ada pembekalan akhlak, tidak ada pendidikan, tidak ada pengetahuan apapun, tidak ada pembelajaran tata krama atau pembelajaran yang baik, bekal yang baik di rumah, di keluarga, maka dalam kehidupan masyarakat pun juga tidak akan baik. Tapi kalau semua dari keluarga sudah baik semua, turun di kehidupan masyarakat pun juga akan baik. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap warga Muhammadiyah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perhatian utama dalam pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah antara lain membina keluarga, membina jamaah, dan secara aktif melakukan penanganan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan jamaah. Kita masuk di fungsi keluarga dalam pandangan Muhammadiyah. Tadi udah
kedudukan keluarga dalam Muhammadiyah. Sekarang kita masuk dalam fungsi. Dalam keluarga itu sendiri mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membangun peradaban manusia. Dalam pandangan Muhammadiyah, keluarga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, keluarga di lingkungan Muhammadiyah harus difungsikan selain untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga untuk melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Orang tua bertanggung jawab atas terlaksananya proses pendidikan dan pengkaderan terhadap anak. Perkaderan yang efektif dalam keluarga dapat dilakukan dapat dilakukan dengan cara pemberian contoh dan pembiasaan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga. Contohnya dalam bersosialisasi, kaderisasi anak. Kalau yang anak-anak yang muda itu masuk dalam NA, itu nanti di sana juga akan dibimbing, akan dibekali semua pengetahuan tentang pendidikan agama, tentang cara bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, nanti setelah beranjak besar, sudah berkeluarga, masuk ke yang perempuan masuk ke Aisyah, yang laki-laki masuk ke Muhammadiyah. Itu tujuan pertama untuk pengkaderan, agar dapat ada penerus generasi seterusnya. Fungsi yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk keteladanan dalam mempraktekkan kehidupan yang islami, seperti tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, bergaul dengan baik, saling menyayangi, mengasihi, menghormati hak hidup anak, tidak saklek sama anak, harus menghargai anak itu mempunyai pendapat, anak itu mempunyai suatu unek-unek, itu harus dihormati. Anak itu mempunyai hak apa, itu harus dihormati, tidak boleh jadi orang tua itu otoriter. Anak selanjutnya saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Dengan orang yang lebih tua lebih menghormati, tidak boleh berani sama yang lebih tua. Memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, memberikan pendidikan secara paripurna sampai selesai, sampai tuntas. Dari anak kecil itu sudah dibekali dengan akhlak, diberi pendidikan pembekalan tentang akhlak. Apabila sudah menginjak dewasa dan tahu itu apa artinya tanggung jawab, apa artinya yang baik, yang buruk, insya Allah orang tua juga sudah bisa melepasnya. Tapi orang tua juga harus tetap mendampingi, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan. Setiap memiliki masalah, urusan harus diselesaikan dengan bermusyawarah, tidak bermain hakim sendiri. Berbuat adil dan ihsan juga, memelihara hak, persamaan hak dan kewajiban antara yang kaya dan yang miskin, antara yang mempunyai jabatan, antara yang tidak mempunyai jabatan. Di keluarga Muhammadiyah tidak ada perbedaan, semua sama. Untuk yang kaya menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu, biasanya seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya masuk dalam aktivitas keluarga Muhammadiyah. Di era globalisasi ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang sangat pesat, sehingga hal tersebut ada dampak positif dan negatifnya. Itu beragam, ada bervariasi, ada yang negatif, positifnya bervariasi. Oleh karena itu, keluarga dituntut untuk meningkatkan peran dan pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari yang dilakukan anggota keluarga. Yang pertama, di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka ini, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak untuk menciptakan suasana harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Yang kedua,
Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan, yang baik terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktek kekerasan dalam anggota keluarga atau KDRT. Yang ketiga, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial yang ihsan, islah, dan ma'ruf dengan bertetangga di sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat, sehingga tercipta horiah thayyibah dalam kehidupan masyarakat setempat. Yang keempat, suasana spiritual harus diciptakan, dipupuk dan dibina sejak dalam keluarga. Pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, karena sholat merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Apabila tiangnya hancur, maka agama dan keluarga akan ikut hancur juga. Anggota keluarga dibiasakan mengerjakan sholat berjamaah, dan kepala keluarga jika perlu, apabila ada yang melenceng, ada anaknya yang tidak mau diajak sholat dan mau ngaji, perlu diberikan sanksi yang bersifat mendidik. Nah, itulah kita harus tanamkan sejak dini agar besar kelak terbiasa dengan beribadah seperti sholat, puasa, ngaji. Insya Allah kalau sejak dini sampai besar pun akan tetap melekat. Itu seperti udah tanggung jawab. Yang bisa Ibu sampaikan, apabila ada yang belum jelas, belum paham, nanti bisa ditanyakan dengan Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.